Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh equilibrium kuota impor. Nama lengkap saya Alfredus Claubria, NPM 12170020. Langsung saja kepada materinya. Kuota impor. Kuota impor atau impor kuota adalah kebijakan impor dengan membatasi kuantitas impor produk selama jangka waktu tertentu. Pemerintah memperlakukannya untuk melindungi industri dalam negeri yang rentan terhadap tertekan produk impor, atau itu merupakan pembalasan atas kebijakan serupa oleh negara mitra. Kuota impor adalah salah satu kebijakan hambatan perdagangan non-tarif selain subsidi dan embargo. Pembatasan kuota impor dilakukan dengan membatasi kuantitas barang yang boleh masuk ke suatu negara. Pembatasan jumlah barang dilakukan dengan tujuan produk-produk impor tidak membanjiri pasar dalam negeri. Dengan pembatasan ini diharapkan produk-produk dalam negeri bisa bersaing di negerinya sendiri. Yang berikut tujuan kuota impor. Selain melindungi industri dalam negeri, tujuan lain dari kuota impor adalah untuk menghemat cadangan devisa dan mengurangi tekanan pada neraca pembayaran. Tingginya impor menekan neraca perdagangan. Itu dapat menghasilkan defisit jika ekspor tidak tumbuh pada tingkat yang setara. Defisit berarti mata uang yang masuk lebih kecil atau hasil dari ekspor daripada yang keluar untuk membayar impor. Akhirnya menguras cadangan mata uang asing demi membayar impor. Dan yang berikut cara kerja kuota impor. Misalkan sebelum kebijakan kuota berlaku, importir mengapalkan sebanyak 100 ton. Karena permintaan tinggi, mereka kemudian menaikkan kuantitas impor menjadi 200 ton. Tingginya impor meningkatkan pasokan di pasar domestik. Merasa posisi mereka terancam oleh produk impor, produsen domestik menekan pemerintah untuk memperlakukan kuota impor. Katakanlah pemerintah setuju. Pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan kuota dan membatasi impor hanya sebanyak 90 ton. Memang kuota baru pemerintah melindungi produsen domestik, tetapi itu juga memunculkan masalah lain. Pasokan dalam negeri berkurang. Dalam kasus di atas, kekurangan mencapai 110 ton atau 200 ton kurang 90 ton. Berikut kita gambarkan situasi tersebut ke dalam sebuah grafik. Sebelum kuota berlaku, pasokan di pasar domestik berada pada Q1 dan setelah kebijakan kuota berlaku, pasokan berkurang menjadi Q2. Karena kuantitas impor yang lebih sedikit, sebagai hasilnya, kurva penawaran bergeser ke kiri. Mengasumsikan permintaan konstan, pasokan yang lebih sedikit akan mendorong harga naik dari P1 ke P2. Sebagai hasilnya, konsumen domestik harus membayar harga yang lebih tinggi. Konsumen juga memiliki pilihan yang lebih sedikit. Barang impor mungkin menawarkan beberapa fitur yang tidak ada di produk domestik. Yang berikut untuk mengatasi kenaikan harga. Pemerintah seharusnya mendorong produsen domestik untuk meningkatkan produksi. Katakanlah produksi domestik meningkatkan sebanyak penurunan kuantitas impor atau Q1 minus Q2. Harga pasar seharusnya akan kembali turun ke tingkat sebelumnya. Mengasumsikan permintaan tidak berubah. Sekian dan terima kasih.